Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 14 hingga tanggal 20 Agustus 2023. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, karena bacaan ini juga bersifat vice versa, bolak-balik. Untuk energi dan pesannya bisa jadi bukan milik kamu ya. Kalau nggak cocok, bisa jadi milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi keuangan kamu, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Ada Knight of Pentacles, Two of Swords, the Fool, Ace of Swords, the Hangman, Four of Swords, Judgment, ada Six of Wands, dan untuk the bottom of the deck kamu ada the Chariot, the Moon. Sangat sensitif, sangat peka terhadap situasi, lingkungan, dan apa yang kamu butuhkan. Ketika kamu emosional, kamu tahu bagaimana memulihkan hati kamu supaya enggak emosional lagi. Di minggu ini, saya ngerasa ada beberapa di antara kamu akan kelelahan, kecapean. Kamu akan dealing dengan masalah kesehatan. Mungkin kamu butuh istirahat, olahraga, atau konsumsi makanan yang sehat ya, supaya badan kamu itu fit. Kalau kita nggak fit, akan mempengaruhi kinerja, mempengaruhi hasil pekerjaan kita di minggu ini. Alhasil bisa mempengaruhi income. Ada The Hangman. Beberapa di antara kamu mungkin akan dihadapkan pada suatu tantangan di mana kamu berani nggak menerima atau menghadapi tantangan ini. Ada Two of Swords, ada kebimbangan antara iya atau enggak, maju atau mundur ya gitu. Seperti ada keraguan atau kurang percaya diri pada kemampuan diri sendiri. Ada Ace of Swords dan juga Knight of Pentacles. Kamu orang yang sangat teliti, telaten, detail. Kamu mungkin akan mengobservasi secara detail dahulu atas peluang yang ada di sini. Bisa jadi ini adalah peluang trader untuk kamu yang berinvestasi di market. Ada peluang-peluang yang senantiasa bertentangan dengan rasa khawatir kamu. Suara hati kamu mungkin udah berkata, udah lakukan, ini yang benar gitu ya kan, sell atau buy gitu. Tapi di satu sisi ada kekhawatiran yang besar. Ini kadang yang akan menghambat kesuksesan kamu. Atau adanya ketidakberanian di dalam bertindak. Kalau kita ragu-ragu melakukan sesuatu, ini hasilnya bisa jadi salah. Lebih bagus nggak usah kan gitu ya, atau stop aja. Jangan melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu dari keraguan, maka hasilnya akan meragukan juga. Di minggu ini beberapa di antara kamu akan dealing dengan masalah ujian. Mungkin kamu memasuki suatu instansi perusahaan, ada ujiannya, atau kamu yang merupakan student ya lagi ujian. Kalau kamu seorang guru, mungkin kamu mengadakan ujian terhadap murid-murid kamu, lagi repot, lagi banyak pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Kalau kita guru, kita ngasih ujian sama murid-murid kan harus siap-siap ngoreksi semuanya nih. Ngoreksi ujian itu, apalagi ujiannya banyak, nggak mudah ya kan, butuh waktu dan juga kesabaran. Ada The Fool dan juga Six of Wands. Beberapa di antara kamu ada yang fresh graduate, baru tamat. Mungkin kamu sekarang saatnya lah untuk memasuki dunia kerja, atau mungkin memasuki bangku perkuliahan, dunia baru ini baraknya ya. Dan di sana kamu akan dihadapkan pada tantangan-tantangan yang kadangkala membuat kamu berani bertindak atau enggak, antara maju atau mundur gitu. Ya kalau ragu-ragu jangan dilakukan ya. Perlu ditanyakan sama orang yang lebih senioran, lebih expert, atau lebih paham terhadap bidang yang kamu ragukan tadi. Oke, saya klarifikasikan untuk Pisces. Ada Queen of Wands, Five of Cups, Temperance, Page of Cups, Two of Cups, the Death, ini the Strength, dan yang terakhir ada Knight of Pentacles. Untuk the bottom of the deck kamu ada the Fool dan juga Six of Swords. Ya, ada the Fool lagi di sini ya. The Fool
The Fool. Beberapa di antara kamu mungkin sedang dealing dengan anak muda, bisa jadi ini adalah anak kamu atau bawahan kamu ya kalau kamu adalah pimpinan, kamu guru, ini adalah anak-anak murid kamu kudu harus sabar mendidik mereka atau nge-treat mereka. Harus ada ini komunikasi yang terbuka, komunikasi yang clear, jangan ada komunikasi yang ambigu. Pastikan apa yang kamu kemukakan bisa dimengerti oleh orang-orang yang dealing sama kamu supaya tidak terjadi miskomunikasi. Ada sesuatu hal yang mengecewakan di sini. Mungkin membuat kamu nggak senang, kesel. Kalau misalnya kita nggak jelas kita ngomongnya sama orang ya, bisa jadi tanggapan orang tersebut lain. Dia ngeresponnya lain. Jadi nyindir atau menyinggung perasaan kita. Terakhirnya kita kan sakit hati, kecewa. Jadi teringat akan hal itu. Jangan diingat-ingat terus. Tanya lagi kembali sama si dia, maksud kamu apa gitu ya kan. Supaya clear dia, supaya nggak ngeganggu pekerjaan kamu. Kalau kita kepikiran sama omongan orang kan bisa ngeganggu konsentrasi kita kerja ya. Untuk energi The Fool yang saya sebutkan tadi ada yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Ini sebenarnya adalah anak muda atau ini jiwa-jiwa muda gitu ya. Sebenarnya ini adalah sosok yang hangat, gentle. Dia terbuka dengan perasaannya. Kalau dia sedih dia bakalan kasih tunjuk itu lewat raut wajahnya, hangat, agak pemalu, sensitif. Jadi sepertinya kudu kamu yang lebih paham atau mengerti mengenai dianya. Bisa jadi dia ini adalah partner bisnisnya kamu ya. Ada orang gitu ya, pemalu, pendiam, gak banyak bicara. Jadi kalau kita terlalu banyak bicara atau nggak paham dia, psikologinya dia, bisa jadi dia tersinggung, sakit hati. Kalau dia udah tersinggung, dia menunjukkan sikap-sikap nggak enak sama kamu pun jadinya tersinggung kan, jadi nggak enak kan dia hubungannya. Oleh karena itu transparansi penting di sini ya, antara kamu dengan seseorang berenergi Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, Pisces. Ada juga Sagittarius, Aries, Leo, Virgo, Capricorn, Taurus, semua energi nih sepertinya. Jangan terlalu cepat di dalam memberikan penilaian atau judge terhadap energi tadi. Ya karena bukan kamu aja yang sensitif. Energi yang saya sebutkan tadi juga ada beberapa di antara mereka itu sangat sensitif. Mudah tersinggung gitu. Mereka ini bisa jadi adalah karyawan kamu, teamworknya kamu ya, supaya tidak ada timbul kekecewaan atau rasa kesal. Ego itu tadi agak dikesampingkan sedikit. Kalau kita udah membentuk suatu tim, harus ada di sana understanding, pemahaman satu sama lain supaya teamwork ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Apa target atau project yang ingin dituntaskan bisa selesai dengan bagus kan gitu ya. Jangan ada yang ngerasa di sini seperti lebih banyak bekerja, lebih banyak memberikan kontribusi, sementara yang lain kesannya seperti berleha-leha gitu. Atau kalau kamu lebih banyak menghabiskan tenaga di dalam teamwork ini dan kamu ngerasa nggak adil, katakan. Ya jangan diam-diam kan gitu. Kalau nggak kamu katakan, orang-orang di sekitar nggak akan tahu. Untuk kamu yang baru fresh graduate, bisa jadi The Fool ini adalah kamu ya. Kalau ada hal-hal yang kurang paham, kurang dimengerti, sebaiknya sampaikan atau tanyakan pada orang-orang yang lebih expert atau senioran kamu supaya tidak menimbulkan adanya kecerobohan, kerugian, hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain ataupun diri kamu sendiri. Kalau kita udah melakukan kesalahan kan orang nggak enak lihat kita pun jadi nggak nyaman di sana ya kan. Supaya hal itu tidak terjadi, maka pastikan apa yang kamu kerjakan sebelumnya kamu udah konfirmasikan. Oke, demikian untuk Pisces. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.